gimana ngebaca risiko dan bagaimana caranya memantau dan potensi cuannya dari mana sih? Ya, liquidity provider ini juga berperan ya di waran terstruktur itu juga ya. Dan kalau kita cermatin juga, liquidity provider ini juga pastinya mencermati dari si underlying-nya. Paling tidak nanti akan ada masanya publik juga ikutan. Ya, gitu ya, atau investor-investor juga ikutan. Ada public participation ya, betul, kalau di ada technical public, ya. Betul, ada public participation. Nah, MNCers, kita akan lanjut di segmen yang kedua tentang bagaimana kita tahu untuk melakukan trading di waran terstruktur. Kalau tadi kita udah bicara tentang gimana sih poin-poin penting yang diperhatikan dalam MNCers melakukan trading di waran struktur, kali ini kita akan coba bicara tentang gimana sih risikonya. Karena setiap investasi pasti ada risiko. Nah, dari sini kita akan coba melihat deepening lebih dalam lagi apa saja risiko yang ada di dalam trading waran terstruktur ini. Nah, Mas Didit, kalau dari pengalaman Mas Didit nih sebagai seorang research analis ya, apa aja sih risiko waran terstruktur yang paling sering dan kayaknya nggak disadari sama trader pada umumnya? Oke, kalau kita lihat waran terstruktur gitu ya, dengan waran kan ini juga hampir mirip ya. Iya, betul. Mereka mempunyai time period, waktu kadaluarsa, di mana memang kalau kita lihat, mungkin MNCers juga pernah merasakan juga gitu ya, di waran itu juga mereka mempunyai time period, di mana pada periode tertentu, mungkin kalau waran sekitar 3 tahunan gitu ya, itu time periodnya untuk di tradingkan. Agak panjang ya? Agak panjang seperti itu. Nah, di waran terstruktur ini juga yang ada namanya time period atau waktu kadaluarsa. Nah, inilah yang harus nomor satu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Time period yang pertama. Betul. Jangan sampai baru mau masuk di waran terstrukturnya, besoknya udah expire. Nah, ini betul. agak bahaya kan? Ya. Memang harganya akan cenderung murah, tapi liquid atau enggak gitu kan. Sama seperti waran juga ketika mendekati masa expire-nya, biasanya harga akan cenderung murah, tapi untuk dari sisi liquidnya itu nggak gitu liquid gitu. Itu time period yang pertama. Yang kedua, ini yang cukup umum, kita lihat dari sentimen pasar. Karena waran terstruktur ini dipengaruhi oleh underlying-nya, yakni saham induknya gitu, dan saham induknya ini kan juga dipengaruhi oleh sentimen pasar. Dimana kalau kita cermatin ya, waktu belakangan ini kan kondisinya memang ya dapat dikatakan tidak begitu baik gitu ya. Sehingga inilah yang membawa sentimen dari ya baik dari sisi domestik ataupun global juga terbawa ke market, ke ISG juga, dan di mana ini nanti akan mempengaruhi dari sisi underlying, dan dari underlyingnya nanti mempengaruhi dari waran terstrukturnya seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kalau kita bisa cermati apa yang sudah kita bahas tadi itu ya, dari sisi liquidity-nya. Kalau kita lihat, kita juga perlu memperhatikan dari sisi volumenya, dari frekuensinya, atau dari sisi liquid dari si waran terstrukturnya, supaya paling tidak nanti MNCers atau teman-teman sekalian bisa untuk trading dengan aman dan nyaman seperti itu. Nah, yang saya coba highlight tadi tentang bagaimana kalau harga underlying-nya, sahamnya, itu bisa mengalami kenaikan misalkan, itu pasti akan punya pengaruh juga ya kepada waran struktur ya, Mas Didit ya. Begitu juga kalau mengalami penurunan. Nah, gimana kalau kan kita tahu tuh waran struktur itu ada yang namanya liquidity provider atau istilahnya mungkin market maker kali ya. Nah, gimana kalau ternyata ada potensi nggak menurunnya harganya si waran terstruktur atau naiknya waran terstruktur dari minat si market maker untuk coba membuat satu liquidity yang terkreasi dengan campur tangan si liquidity provider tadi. Kalau dan gimana caranya kita mengantisipasinya, Mas? Kalau kita lihat memang liquidity provider ini juga berperan ya di waran terstruktur itu juga ya. Dan kalau kita cermatin juga, liquidity provider ini juga pastinya mencermati dari si underlying-nya ataupun sentimen pasar yang terjadi. Nggak mungkin istilahnya ada kaitannya tetap ya, betul, antara sentimen pasar. Nggak mungkin tiba-tiba sentimennya juga lagi nggak bagus, harganya naikin. Nah, itu akan paling nggak merugikan dari sisi liquidity providernya. Namun demikian perlu kita perhatikan,
liquidity provider ini juga mengambil peran dari sisi warrant terstrukturnya. Nah, ini kita juga perlu cermati apabila si underlying-nya atau saham induknya ini bergerak menguat, ada kemungkinan ini akan diikuti oleh liquidity provider yang juga ikut dalam tanda kutip memaintain si warrant terstrukturnya. Setelah liquidity providernya istilahnya ikut ambil bagian dari situ, paling tidak nanti akan ada masanya publik juga ikutan. Gitu ya, atau investor-investor juga ikutan. Ada public participation ya, betul, kalau di ada technical public, ya. Betul, ada public participation sehingga harganya juga ikut baik terkerek naik ataupun turun seperti itu, tergantung dari bagaimana kondisi di pasar saat itu juga gitu ya. Nah, untuk mencermatinya lagi-lagi kita perhatikan dari sisi volume dan frekuensi. Volume dan frekuensi itu. itu. Apabila volume dan frekuensinya bergerak naik dengan baik gitu ya, istilahnya tiba-tiba ada lonjakan volume atau misalnya kalau kita sebut ada breakout volume, nah ini kita perlu perhatikan apakah ada sesuatu yang masuk di situ gitu ya, apakah liquidity provider sudah berperan aktif di situ untuk di warrant terstrukturnya, sehingga kita sebagai investor juga bisa untuk paling nggak ikutan gitu kan. Ikutan supaya kita nanti ya bisa istilahnya memiliki capital gain dan segala macam ya, gitu. Berarti kalau dikaitkan dengan analisis teknikal, itu real bisa kita manfaatkan juga apakah ada spike volume tadi yang disampaikan ya. Jadi tinggal kita ngeliat rata-rata volumenya tiba-tiba ada di atas, berarti ada something ya yang mungkin bisa kita follow di situ ya. Betul. Jadi kita bisa ikutan nih, wah volumenya naik, yaudah kita ikutan masuk. Ini benar-benar momentum tadi sama gimana sentimen pasar terhadap saham yang menjadi underlying ya Mas Didit ya. Oke. Nah, satu lagi Mas Didit. Kalau tadi kita bicara tentang technical nih. Kan di saham kan biasanya kita juga selalu bicara tentang gimana nih fundamentalnya segala macam. Basicnya bagus nggak sih sahamnya gitu loh. Nah, kalau di warrant terstruktur ada nggak sih cara kita yang praktis untuk membaca atau memantau tanda kutip mungkin kesehatannya Pak, tanda kutip ya, kesehatan seperti yang ada di saham, kesehatan si warrant ini di pasar sekunder, apakah memang bagus nggak sih buat kita tradingin di situ? Oke, kalau kita lihat, betul apa tadi yang dikatakan kan, kita kalau dari sisi saham induknya kita lihat dulu fundamentalnya. Tetap fundamental di underlying ya? Fundamental di underlying, apakah kinerja si underlying ini bagus, gitu kan? Sentimen apa yang mempengaruhi si saham induk atau underlyingnya, sehingga nanti kita bisa kaitkan ke warrant terstrukturnya, apakah nanti korelasinya positif atau negatif seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari warrant terstrukturnya, kita bisa melihat secara teknikal. Lagi-lagi dari sisi indikator teknikal. Teman-teman bisa menggunakan ya MACD bisa, stochastic RSI bisa, ataupun dari sisi moving average-nya, seperti itu. Nah, kemudian dari pergerakan harga dan volumenya. Apabila tadi terjadi spike dari sisi volume, nah kita bisa melihat spike volume yang terjadi ini apakah spike volume pembelian atau malah sebaliknya penjualan. Nah, dari sisi investor atau MNCR sendiri nanti juga bisa melihat, oh apakah ini saya waktunya ikut membeli atau ini sudah waktunya saya jualan. Seperti itu ya. Nah, terus habis itu kita juga bisa ngelihat tadi apa, volume, indikator, kemudian fundamental dari underlying-nya. Nah, terus lalu dari sisi frekuensinya. Kita lihat rata-rata frekuensi dari si warrant terstrukturnya, apakah cenderung sepi atau enggak. Kalau sepi, ya mungkin kita bisa wait and see dulu ya, ketimbang langsung kita memaksa masuk, ternyata frekuensinya juga belum begitu naik, ya kita agak susah nanti untuk keluarnya gitu. Oke. Nah, MNCers kita udah dapat poin penting tambahan di segmen kedua ini terkait dengan gimana ngebaca risiko dan bagaimana caranya memantau dan potensi cuannya dari mana sih. Tadi udah dibahas sama Mas Didit. Nah, tentunya kalau bicara tentang risiko di warrant terstrukturnya agak-agak menarik. Kenapa nggak jelas-jelas langsung kelihatan di harga, tapi juga ada kaitannya dengan underlying-nya tadi. Betul. Gimana tentang bisnis underlying. Oke, makanya kita penting ya buat satu strategi untuk entry dan exit-nya secara disiplin. Nah, nanti di segmen ketiga kita akan bicara tentang bagaimana entry dan exit-nya itu. Karena kalau kita bicara tentang trading, itu yang paling penting. Kita ketemu lagi di segmen yang ketiga. Jangan sampai misalnya
level stop loss sudah lewat, kita diemin aja, nanti juga rebound, kita selalu denial seperti itu ya. Denial ya. Selalu untuk menenteramkan hati ya kan seperti itu ya. Pelajaran pentingnya atau yang harus dicermati sebenarnya lebih dari disiplinnya. Bagaimana cara kita harus benar-benar istilahnya dalam tanda kutip tega. Ya. Jangan disayang-sayang ya. Sama dengan tega ya. Kita harus tega untuk karena itu risiko yang memang harus kita hadapin.